Hai, kembali lagi bersama dengan gua Ikhwan Dukus dan selamat mendengarkan Siniar 9 Cerita. Ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya mengenai serba-serbi atau mengenai hal-hal yang gue alami selama menjalani perkuliahan di IPB, khususnya pada 1 tahun pertama di asrama TPB IPB. Kali ini gue akan bercerita mengenai masa-masa selama masa ujian atau masa ujian tengah semester maupun ujian akhir semester di asrama IPB. Kenapa gue akan bercerita tentang hal ini? Karena ketika sedang memasuki masa-masa ujian, asrama kita tuh, asrama putra khususnya, itu mengalami perubahan kondisi gitu. Yang biasanya setiap malam mungkin tidak selalu ramai karena ya pastilah ya tiap malam itu kan mahasiswa pada tidur. Tapi ternyata ketika lagi musim ujian atau ketika lagi saat-saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, asrama itu bisa dibilang tidak pernah mati selama 24 jam. Maksudnya gimana tuh nggak pernah mati? Yang gue maksud di sini adalah jadi kehidupan di asrama itu selalu berjalan. Nggak pernah ada momen di mana asrama itu benar-benar tidur semua penghuninya, nggak pernah. Karena selama masa ujian, mahasiswa tuh biasanya membagi jam belajar. Ada mereka yang belajar ketika setelah sholat isya dari jam 8 sampai tengah malam. Kemudian nanti akan ada tuh yang belajar dari tengah malam sampai menjelang subuh. Ada juga yang belajar mulainya dari setelah subuh gitu sampai pagi. Bahkan ada juga yang belajar ketika siang gitu. Jadi bisa dibilang selama 24 jam selagi masa ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, asrama itu gak pernah mati. Dalam arti ya kehidupan di asrama tuh selalu berjalan gitu. Gak pernah ada mahasiswa yang tidur. Tapi ini nih, ketika asrama tidak pernah tertidur kehidupannya di masa-masa ujian, kadang ada kegiatan atau ada kejadian aneh, terutama saat malam hari. Kenapa ada kejadian aneh malam hari? Jadi ini salah satu pengalaman dari teman gue. Temen gue saat itu belajar, dia mempersiapkan untuk ujian keesokan harinya. Dia coba belajar saat dini hari gitu. Temen gue cerita saat dia belajar, kami itu kan berempat dalam satu kamar. Malam itu dia belajar sendiri atau dia melek sendirilah dalam kamar. 3 orang lainnya kami tertidur. Ketika dia belajar tengah malam, dia dengar suara orang. Apa yang dia dengar? Dia bilang dia dengar suara perempuan yang sedang tertawa. Sekali lagi, dia mendengar suara perempuan yang lagi tertawa. Padahal ini adalah asrama putra. Jadi gak mungkin ada mahasiswi lain yang datang ke sana. Dan gak mungkin juga ada ada tukang cuci lah atau orang jualan perempuan gitu di dalam asrama. Terlebih ini tengah malam. Nah, temen gue yang tadinya lagi asik belajar tiba-tiba dengar suara perempuan yang tertawa. Langsunglah dia tutup buku dan dia tarik selimut. Akhirnya dia memutuskan untuk gak melanjutkan belajar di malam itu. Ya, mungkin gue nggak tahu sih, bisa jadi memang itu penghuni lain yang ada di asrama dan mereka pengen nunjukin aja gitu kan eksistensi mereka bahwa hai lu lagi belajar ya, hahaha selamat ya, semoga besok ujiannya lancar. Siapa tahu gitu kan mereka ingin menyampaikan hal seperti itu. Pokoknya untuk cerita-cerita serem di asrama itu yang nggak 1 2 lah,
banyak gitu versi-versi cerita seram yang biasa dijumpai atau juga biasa didengarkan atau biasa juga diceritakan kembali dari kakak-kakak tingkat. Tapi gue nggak akan ngebahas banyak tentang cerita seram atau cerita horor di asrama gitu. Gue akan membahas tentang ya kejadian lainnya lah. Nah, setelah ujian tuh biasanya kan liburan ya. Setelah ujian akhir semester, biasanya kita ada waktu untuk liburan. Nah, waktu liburan ini biasa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, menurut gue nih, saat paling menyenangkan di asrama adalah setelah liburan berakhir. Kenapa setelah liburan berakhir? Karena ketika setelah liburan, mahasiswa kan pada balik lagi nih ke asrama. Banyak banget mahasiswa yang bawa oleh-oleh dari kampungnya. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa camilan, macam-macam kerupuk. Wah, itu banyak banget. Jadi setelah liburan, ketika kita mau makan nih biasanya kita saling tukeran makanan. Biasanya kami akan makan secara bersamaan tuh. Nah, kemudian saling tukeran makanan atau lauk dari daerah masing-masing. Pokoknya kurang lebih selama 1 minggu setelah liburan, wah kita itu akan makan enak lah. Makan dengan berbagai macam lauk, dengan berbagai macam rasa, dan itu tentunya gratis gitu kan. Karena semuanya bawa bekal atau bawa oleh-oleh sendiri dari kampung halaman. Itu salah satu momen paling enak dan paling menyenangkan lah selama di asrama. Kemudian, nah ngomongin tentang asrama itu nggak akan pernah lepas dari cerita asmara. Kenapa gue bilang nggak akan pernah lepas dari cerita asmara? Jadi ini nih satu hal yang unik gitu. Awal-awal semua mahasiswa masuk asrama itu mungkin belum ada gitu ya benih-benih cinta, belum ada yang saling suka, masih tahap saling mengenal gitu, mungkin cuma ngobrol di kelas atau ngobrol di luar kelas gitu kan. Tapi biasanya setelah setengah tahun tuh, setelah ujian tengah semester, nanti akan mulai ada benih-benih asmara di antara mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di asrama. Hal ini bisa terlihat setiap malam Minggu atau malam Sabtu. Ya pokoknya 2 malam itulah, antara malam Minggu dan malam Sabtu. Biasanya di depan pintu asrama atau di depan gerbang asrama putri itu banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswa yang berdiri yang nungguin mungkin pasangannya atau gebetannya yang pengen diajak keluar, entah makan bareng, entah jalan bareng, atau sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi kegiatan saling mengunjungi, bukan saling sih, karena lebih banyak mahasiswa yang mengunjungi mahasiswi gitu. Jadi kegiatan apel gitulah ya. Ya itulah pemandangan dulu yang zaman gue ya, itu bisa dapat kita jumpai di hampir setiap akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan di gerbang asrama putri setiap malam itu akan ramai dengan para mahasiswa yang sedang memperjuangkan asmara di dalam asrama. Gue nggak tahu sih apakah kalau sekarang masih ada kegiatan atau hal-hal seperti itu. Ya bisa aja berubah karena kan zaman berubah. Apa yang gue ceritain ini adalah kejadian sekitar 6-7 tahun yang lalu. Oke, mungkin cukup sekian cerita tentang asrama di versi kedua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.